Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roda Berputar. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di alun-alun Sumeneb, teman-teman, di ujungnya timurnya Pulau Madura. Kali ini saya ditemani dengan Mas Dedi yang berasal dari Madura ini, teman NMAX saya. Tadi saya sudah ditemani muter-muter di daerah alun-alun ini dan sudah difoto-fotokan tadi. Terima kasih Mas Didi. Dan kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke daerah ini, teman-teman. Daerah Pamekasan. Nah, nanti kita finishnya di daerah Pamekasan. Oke, langsung kita jalan Mas Didi. Aku langsung ya. Yes, monggo. Terima kasih Mas Didi sudah ditemani. Dan ini aku akan melanjutkan perjalanan dari alun-alun Sumeneb ujung timurnya Madura menuju ke Surabaya. Ini sekitar jam 12 siang, teman-teman ya. Panas banget ini. Ternyata di Madura juga panas kayak di Surabaya kalau siang. Tapi kalau malam di Madura sini lumayan ya, agak mendingan, agak dingin daripada di Surabaya. Kalau di Surabaya soalnya kan kalau malam hari itu masih banyak kendaraan juga, terus banyak bangunan itu padat. Jadinya ya kalau malam hari ya istilahnya sumuk gerah. Kalau di Madura sini kan masih banyak pohon juga, jadi kalau malam ya lumayan agak dingin. Ini masih lampu merah, kita berhenti. Ini nanti kita di lampu merah ini kita ambil ke kiri, teman-teman ya, menuju ke arah Surabaya. Kalau ke kanan sini itu menuju ke alun-alun Sumeneb lagi. Ini kita menuju ke arah selatan, menuju ke daerah Pamekasan Madura. Ini saya adalah arah balik dari Madura menuju Surabaya, teman-teman ya. Jadi ini episode kelima, keliling Madura. Waduh, lampu merah, kita berhenti dulu. Oke, sudah lampu hijau, kita lanjut perjalanan. Panas banget ini. Tapi kalau jalan ya mendingan sih, ada angin jadi nggak terlalu panas. Di sini banyak lampu merah ini. Tadi sama teman saya sebenarnya masih mau diajak muter-muter ke daerah Sumeneb sini ya, tapi karena saya dikejar waktu nanti mau kerja, soalnya sudah janjian sama customer kemarin. Misalkan tadi nggak janjian ya mungkin saya lanjut explore Surabaya, Madura bahkan Sumeneb ya. Mungkin ya kemungkinan nyebrang ke itu yang pulau itu yang makamnya siapa itu. Dan banyak lagi sih, ada yang namanya kasta tinggi, itu dataran tinggi kemungkinan ya. Namanya katanya Mas Dedi kasta tinggi. Biasanya kita di CAD tak salip ini. Tadi diinformasi juga sama teman saya itu Mas Dedi, katanya jalur Madura yang istilahnya pantai selatan itu tak semulus yang di pantai utara, Mas. Wah, bener tak Mas, aku bilang gitu. Soalnya aku pun juga kalau yang di daerah pantai selatan juga belum pernah lewat sampai ke daerah Pamekasan dan sampai Sumeneb itu belum pernah lewat, teman-teman. Cuman di daerah Bangkalan aja. Itu jalurnya sih lumayan ya, lumayan bagus sih, nggak terlalu rusak. Tapi informasi dari teman saya sebelah kanan ini. Kanan dah? Oh kanan. Oh iya iya. Aku kanan mau lurus sih. Oh lurus ya wes. Oh ya siap. Nah ini katanya Mas Dedi, ternyata saya masih dikawal dari belakang, saya nggak tahu ini. Mulai iki sampean. Oh ya wes. Oke Mas Dedi, kita pisah di sini Mas Dedi. Nggak tahu ya, ternyata kita masih dikawal sama teman kita Mas Dedi. Aku pikir saya tadi diajak belok. Kalau saya diajak belok ya hampir ke rumahnya tadi. Itu teman saya dari Surabaya, teman satu klub ya itu tadi, klub dari NMAX. Menurut Mas Dedi jalur yang selatan ini jalurnya tak sebagus jalur yang di utara. Cuman kalau untuk cepet rutenya itu ya katanya lebih cepat yang jalur selatan sini.
tapi kita nggak tahu juga sih, nanti kita lihat saja kira-kira kalau kita lewat sini 1 jam perjalanan itu sampai di mana kira-kira. Apakah nanti kita sampai di daerah Pamekasan selama 1 jam. Itu jalannya meskipun kayak gini tapi nggak mulus ini ya, kayak agak geronjal-geronjal ini. Saya ngecek baterai ini, soalnya lagi sambil ngecas baterainya Action Cam ini, takutnya miring nggak ngisi. Itu tak cas di bawah sini karena ada lubangnya buat ngecas ya, sekalian buat ngecas HP itu soalnya. Oh, di sini anginnya juga lumayan kenceng. Ini namanya jalan apa saya kurang tahu, tapi ini yang pasti jalannya jalan Embong Kembar. Mobilnya kenceng banget. Mau kemana itu mobilnya? Ke susu mungkin. Nah, habis ini kita akan melewati ini teman-teman, akan melewati daerah pantai selatan atau Madura ya, pesisir selatan ya. Nah, ini kita memasuki daerah Bluto atau Bluto ini. Penyebutannya gimana ini? Bluto atau Bluto. Di sini kita melewati pantai lagi. Nah, ini panas banget teman-teman. Dari alun-alun Sumenep tadi menuju ke sini kurang lebih perjalanan ya sekitar 10 menitan, atau ya kurang lebih 10 menitan lah perjalanan dari alun-alun ke sini. Tadi jalannya agak naik dan sekarang ini agak turun. Setelah tambak-tambak tadi itu jalannya naik teman-teman. Tadi nggak sempat kerekod. Nah, ini kita jalannya mulai menurun terus teman-teman ya. Itu sudah kelihatan pantainya teman-teman. Pantainya juga keren ini, kelihatan biru ya kalau dari sini. Berarti ini kita berada di atas teman-teman. Itu di depan itu kelihatan pantainya biru. Tak pikir tadi itu langit, ternyata pantai ya. Mungkin di seberangnya sana itu kelihatan ini Probolinggo ya, pesisir Probolinggo atau mana itu ya. Kemungkinan sih itu pesisirnya Probolinggo. Keren teman-teman. Ini adalah episode kelima atau keempat ya, kelima ini menyusuri Madura dari Sumenep, timurnya Pulau Madura, lewat jalur selatan dari Pulau Madura. Kalau utara kan jalur Pantura ya, tapi kalau selatan ya jalur selatan. Tapi lumayan kelihatan bagus ya kalau dari atas tadi, pantainya biru, keren. Ini loh, nggak terasa tiba-tiba kecepatannya sudah 70 km per jam. Dan ini anginnya lumayan kenceng, jadi nanti misalkan suaranya agak berisik atau nanti mungkin suaranya kurang jelas, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon dimaklumi. Ini anginnya lumayan gebes-gebes, jadi kemungkinan nanti ini ngomongnya agak saya kurangi karena anginnya lumayan kenceng ini. Ini sepanjang jalur ini masih terpantau aman jalannya. Katanya Mas Dedi tadi di daerah mana ya, kemungkinan di daerah sudah masuk Pamekasan sampai ke daerah mana ya kurang tahu saya. Kayaknya sampai di daerah mulai dari Pamekasan sampai ini teman-teman. Alhamdulillah kelegen. Dari Pamekasan sampai ke daerah Sampang itu katanya jalannya banyak yang berlubang, dan nanti informasinya katanya jalannya juga akan sedikit macet di sekitaran pasar ya, karena katanya pasarnya ya di pinggir jalan itu tadi, kayak di video saya yang episode keempat yang kemarin, atau yang tadi
yang saya lewati itu di sana itu di pasar itu macet sampai 10 menit ya, karena ya itu tadi di pinggir jalan itu tadi, di dalam pasarnya nggak ada yang jualan, malah di pinggir jalannya, jadinya ya jalannya macet. Tadi itu saya lewat yang pantai utara, tapi yang dari sebelumnya masuk ke Sumenep, dari pantai Lon Malang itu, yang jalur alternatif yang saya terapkan lewat kampung-kampung itu ternyata juga banyak orang yang minta-minta teman-teman ya, entah minta-minta atau sodako, tapi kalau sodako kok ya orang banyak gitu ya, minta sedekah atau gimana, tapi kok ya orang banyak, saya herannya seperti itu. Dan menurut informasi dari Mas Dedi, teman saya yang di Sumenep tadi, itu di jalur selatan sini juga banyak Mas. Masa Mas? Iya, katanya juga banyak, seperti di Jember Banyuwangi itu loh, yang di Jalan Gumitir. Wah, berarti ya lumayan parah yang minta-minta. Saya tanya ke Mas Dedi kan orang asli Madura kan ya, dia pasti kan tahu itu sebenarnya untuk sodako atau untuk apa Mas? Sodako untuk mereka atau untuk masjid? Ya katanya Mas Dedi ya sebagian ya kayaknya untuk mereka Mas, soalnya ya mereka orang banyak, pasti kan istilahnya ya dibagi lah gitu. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya ada benarnya juga, soalnya kan namanya sodako yang minta itu sampai banyak, sampai apa istilahnya banyak, kayak orang rombongan gitu sodako. Nah terus misalkan posisinya mereka itu dari pagi atau sampai pagi sampai sore dan sore sampai malam, kenapa mereka gak kerja? Aku tanya gitu ke Mas Dedi. Ya mungkin pekerjaannya mereka seperti itu Mas. Nah, aku jadi mikirnya ya malah mikirnya aneh-aneh gitu ya. Jadi ya pasti orang-orang banyak yang berpikir ini beneran sodako untuk masjid atau untuk pembangunan musola atau untuk mereka, atau 50-50 juga. Jadi kan timbul pertanyaan. Untuk saat ini jalur pantai selatan Madura masih terpantau mulus, dan ini jalannya lumayan lebar ya. Kalau menurut saya lebih lebar jalurnya yang pantai selatan sini daripada yang pantai utara. Dan untuk saat ini masih istilahnya lebih mulus yang di pantai selatan. Nah, tapi sebagiannya, tapi nggak tahu nanti di depan sana seperti apa jalannya. Kalau tadi mulai dari alun-alun Sumenep sampai di sini ya masih terpantau jalannya ya masih lumayan lah, lumayan lurus ini lumayan bagus jalannya. Dan di sini masih banyak pepohonan, jadi meskipun panas nggak terlalu terasa. Jalur di sini itu mirip-mirip jalur kayak di ini Banyuwangi, kalau kita habis nyebrang dari Bali itu kan dari Ketapang. Nah itu dari Ketapang itu keluar belok kiri, jalurnya persis sini. Soalnya dulu kan juga pernah lewat ya daerah Ketapang itu, waktu saya dari Bali itu lewat Gumitir pulangnya. Habis dari Gumitir itu saya lanjut ke Jember, terus habis itu ke Lumajang. Setelah di Lumajang itu saya lupa teman-teman, pas lupa dulu waktu itu tahun baru kemarin tahun 2022 saya pas dari Bali itu, saya lupa kalau di Lumajang itu jalur apa Geladak Perak itu putus. Nah akhirnya saya di Lumajang itu memutuskan untuk istirahat, nginep di homestay di Lumajang, dan besoknya lanjut lagi lewat Pasuruan. Jadi muter balik ke utara lagi lewat Pasuruan, langsung mutus ke daerah ini Prigen, tembus ke Prigen situ. Nah ini jalannya mulai jendul ini, mulai banyak tembelan ini. Nah ini mobilnya baru bulan 4 2027, platnya putih hitam. Nah ini yang keluaran terbaru mobilnya kayak gini teman-teman ya, platnya bukan mobilnya sih, platnya putih hitam, backgroundnya putih, tulisannya hitam. Saya tak salib ya Pak De. Ini kita lewat pesisir Madura yang sebelah barat, yang sebelah selatan. Cuman kok pantainya tidak terlalu kelihatan, cuman tadi kelihatan sedikit dan bagus kelihatan dari atas.
setelah sampai di sini ternyata pantainya masih belum terlalu kelihatan seperti kita lewat pantai utara kemarin itu. Kampungnya tidak terlalu dekat dengan pantai lah, itu pantainya kelihatan tapi kotor teman-teman ya ternyata yang di pinggirnya itu ya, mungkin karena dangkal atau gimana ya. Nah itu sudah kelihatan nih sebelah kiri, coba kita lihatkan lagi nanti. Nah itu ini pantainya udah mulai turun airnya, udah mulai surut, jadi pantainya tidak sebagus yang tadi. Tadi kalau kelihatan dari atas ya bagus, biru banget. Soalnya kan ya kelihatan tengahnya dalam gitu ya. Ternyata pinggirnya ya lumayan kotor ya, lumayan apa istilahnya keruh airnya. Ini dikeruk, ini pasir sampai dapat banyak ini. Ini kita sudah di daerah ini teman-teman ya, di daerah Prenduan Madura yang selatan, mendekati daerah Galis teman-teman ya. Tapi Galisnya Galis yang Galis Pamekasan ya, soalnya Galis itu ada dua, yang satu di Pamekasan, yang satunya lagi di Bangkalan. Nah ini kita dapat setengah perjalanan dari alun-alun tadi, kita masih setengah perjalanan, jadi perjalanan kurang lebih 25 menitan lagi kalau dengan kecepatan yang sama teman-teman ya. Ini nanti kita sampai di alun-alun Pamekasan, di tengah-tengahnya sih, bukan di alun-alun tapi di tengah-tengahnya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oh ini jalurnya keren teman-teman ya, hanya pohon-pohon, jadinya rindang, aspalnya lumayan mulus. Ini kelihatan keren gitu jalurnya, jadi tidak terlalu panas. Pohon ini pohon apa ya, kok kayak pohon asem ini. Iya sepertinya pohon asem ini, tapi nggak tahu sih entah pohon asem atau pohon yang lain, saya kurang paham lah. Di sini ada lagi nih orang yang minta-minta sumbangan. Nah ini di depan ada gapura teman-teman, nggak tahu ini gapura apa nih, ada tulisannya selamat jalan. Nah sepertinya ini ada gapura perbatasan teman-teman ya, sudah masuk wilayah ke Pamekasan, tapi itu tadi tulisannya hilang teman-teman, nggak kelihatan ya, mungkin istilahnya cate luntur, mungkin kena panas kena hujan. Jadi untuk jalur selatan kondisinya ya seperti ini teman-teman. Untuk di daerah jalur dari Pamekasan menuju dari Sumeneb menuju ke Pamekasan, kebalik sampean, jalurnya seperti ini, lumayan mulus dan tidak kalah keren dari jalur utara. Dan kemarin itu kita sudah melewati jalur utara dan ternyata jalurnya lumayan keren teman-teman. Saya lewat itu pokoknya jalurnya ya lumayan lah, jarang ada jeglongan. Kalau ya ada sedikit tembel-tembelan gitu ya. Kalau untuk jalan jeglongan ada pun bisa dihitung jari ya. Kalau di jalur selatan pun ini saya masih belum temu jeglongan, tapi kalau jalan tembel-tembel ya wajar sih ini. Dan di sini jalurnya juga lumayan lebar. Oke, kita lanjut jalan dan kita sambung videonya di depan ya. Ini kita menikung. Nah ini ada ibu-ibu ini, ibu guru ini nyebrang ini. Oke, kita lanjut videonya di depan. Nah ini teman-teman ada apa ini? Oh ini mungkin kayak karambah tempat mencari ikan teman-teman ya. Ini adalah pesisir pantai selatan di Madura, di mendekati daerah Pamekasan teman-teman. Ini ada tegan seger itu. Ini pantainya agak surut, jadi ya pemandangannya tidak sebagus, tapi di tengah itu kelihatan bagus teman-teman ya, kelihatan biru di tengah-tengah, mungkin karena lautnya dalam. Kalau yang pinggir ini nggak kelihatan dalam ini. Oh udah disalip rek. Soalnya kan aku lihat view-nya pantai yang selatan ini ya. Tadi itu kita melewati tempat wisata pantai ini teman-teman ya, Pantai Talang Siring Pamekasan. Loh, sama kok tahu lah, ini di Google Web ini ada tulisannya Pantai Talang Siring. Nah ini ada anak-anak sekolah ini. Di daerah sekolah ini kita harus hati-hati karena biasanya ada anak-anak nyebrang sembarangan. Kadang-kadang ada yang nyebrangin, kadang-kadang kosong, kadang-kadang ya. Kadang-kadang nyebrang sendiri. Kalau ada security-nya biasanya diseberangin.
Nah ini kita habis ini sudah tidak melewati pesisir pantai teman-teman ya. Jadi habis ini kita bakalan sampai di daerah alun-alun Pamekasan. Jadi episode kali ini episode 5 ya, atau tak lanjut di episode 5 ini menyusuri Madura lewat pantai selatan dari Pamekasan menuju ke dari Sumeneb menuju ke Pamekasan. Sampai salah. Ini apa ini? Sepanjang jalan banyak banget ya. Jadi tadi saya perjalanan saya start dari alun-alun Sumeneb dan nanti finishnya di daerah alun-alun Pamekasan Madura lewat jalur pantai selatan. Ada tulisannya selamat datang di Pamekasan. Nah habis ini kita akan sampai di daerah Pamekasan teman-teman ya. Di depan ada ambulan, kita harus ngalah karena kendaraan ambulan itu adalah kendaraan yang diprioritaskan. Jadi kita harus mengalah ya, dan kita harus mengerti. Soalnya kadang-kadang juga ada orang yang egois gak mau mengalah. Ini ada tulisannya kota lurus terminal Surabaya belok kiri. Nah, ini kita lampu merah berhenti dulu. Sekalian kita lihat map. Pokoknya saya di setiap di persimpangan itu pasti lihat map teman-teman ya. Oh ini kita masih lurus terus teman-teman, lurus mengikuti jalan. Setelah itu kita akan belok ke kanan di alun-alun Pamekasan Madura. Kurang lebih perjalanan masih 5-10 menitan lagi nih kita sampai di alun-alun Pamekasan. Oke, sudah lampu hijau, kita jalan. Jadi untuk teman-teman yang dari luar Pulau Madura, kalau main-main ke Madura nggak usah khawatir kesasar. Soalnya jalannya di Madura itu nggak sebanyak kayak jalan-jalan di kota-kota Surabaya atau kayak di Malang atau mungkin kayak di Jakarta. Itu tidak terlalu banyak jalannya yang bercabang ya. Kalau di Madura itu jalannya istilahnya ya itu tadi, jalur utamanya satu. Misalkan lewat pantai selatan seperti yang saya lewati sekarang ini, jalurnya ya gini aja, terus kita ngikuti jalan terus, dan juga ada banyak petunjuk jalan. Jadi itu teman-teman nggak usah khawatir kesasar. Kalau masih kesasar ya gampang lah, nanti lihat Google Map pasti kan tahu lokasinya di mana. Tinggal nanti kita mencari jalan tujuannya kemana. Dan kalau lewat pesisir utara pun juga gampang, jalurnya cuma satu. Jadi tidak bakalan kesasar sih kalau menurut saya. Meskipun nggak pernah lewat, tadi pun saya juga nggak pernah lewat Madura yang pas pesisir utara. Dan ini pun saya juga dari Sumeneb, dari ujung timurnya Pulau Madura sampai ke sini itu saya juga belum pernah lewat. Tapi ya nyatanya nggak kesasar. Ya soalnya dulu Google Map aja nih. Ya memang patokan kita sama Google Map dan juga sama ini ya, petunjuk jalan. Tapi petunjuk jalannya asalkan tidak ketutupan pohon. Soalnya sering kali petunjuk jalan itu ketutupan pohon, jadi tidak kelihatan. Nah ini nanti ada petunjuk jalan lagi, ada tulisannya kota Surabaya belok kanan, Pandemawu Galis belok kiri. Jadi ini kita belok ke kanan sini teman-teman ya. Kita harus hati-hati, ini banyak yang lurus juga, ini ada yang belok kiri. Ini plat N. Nah ini plat N, ini plat Malang ini. Berarti masih dari Malang ini masih. Ini jalannya diperbaiki, ini pembatas jalan tengah-tengah. Di depan juga diperbaiki juga. Nah habis ini kita sampai di alun-alun teman-teman ya, di alun-alun Pamekasan Madura. Yang di Maduranya yang pesisir selatan. Makanya kalau teman-teman kalau mau ke Madura pasti itu disarankan yang lewat jalur selatan kebanyakan. Tidak disarankan lewat yang utara. Ya karena mungkin karena tujuannya sih, tergantung tujuannya. Tapi kalau tujuannya memang ke daerah yang utara, contoh ke daerah Ketapang atau Pantai Biru atau Pantai Lon Malang, itu kebanyakan disarankan itu memang lewat yang ini teman-teman ya, yang lewat utara.
Nah ini lurus jalan terus. Oh, untung ternyata lurus jalan terus, saya kira lurus mengikuti lampu merah, lampu hijau. Dan ini sebentar lagi kita sampai di alun-alun Pamekasan Madura. Nah jadi untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah nonton dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Bentar lagi kita sampai di alun-alun Pamekasan Madura. Ini rame sebelah kanan ini karena ini ya, waktunya jemput sekolah ini. Soalnya sekarang ini hari Senin, hari pertama sekolah, jadi rame. Dan hari pertama orang-orang kerja ini. Depan kita sudah memasuki wilayah alun-alun. Nah teman-teman, di depan itu adalah alun-alun kota Pamekasan Madura. Ini kita masih lampu merah ya. Nah di depan sana kita akan sampai di daerah alun-alun Pamekasan Madura teman-teman. Yang Madura bagian selatan teman-teman ya, Pamekasan bagian selatan, alun-alunnya ada di depan sana. Nah oke teman-teman, di depan ini adalah alun-alun Pamekasan Madura, dan videonya saya cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Jadi jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like, dan jika bermanfaat silahkan di share, dan teman-teman jangan lupa subscribe. Jadi videonya saya akhiri, saya cukupkan sampai di sini mengenai perjalanan saya dari alun-alun kota mana ini ya tadi. Dari alun-alun kota Sumenep Madura menuju ke kota ini, masuk kota ya, masuk kota Bangkalan, masuk kota Pamekasan, menyusuri pantai selatan Madura. Dan habis ini saya akan melanjutkan perjalanan dari alun-alun Pamekasan ini menuju ke daerah Sampang teman-teman ya. Dan setelah dari Sampang nanti akan lanjut ke daerah Bangkalan. Dan video saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roda berputar, salam satu aspal gaspol.